Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3, kelas 3A, 3B maupun 3C? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita yang sedang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kesempatan hari ini Pak Ubay akan menjelaskan materi yang ada di buku LKS Akidah ya. Pelajaran Akidah buku LKS. Kalian buka halaman 16 ya di buku LKS Akidah. Alhamdulillah minggu lalu kita belajar mengenai surga ya. Sekarang kita belajar mengenai neraka. Masih ada di bab 2 yaitu surga dan neraka ya. Kalian buka buku LKS-nya halaman 16 ya. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Kalian simak baik-baik ya. Kalian buka LKS-nya halaman 16. Kalau sudah dibuka, simak baik-baik ya. Biar kalian bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. B. Neraka. Ya. 1. Pengertian neraka. Neraka secara istilah berarti tempat balasan berupa siksaan yang bagi orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Jadi neraka itu penghuninya untuk orang-orang yang suka melakukan atau yang suka berbuat dosa dan melakukan kesalahan ya. Sudah tahu itu salah tetapi masih dia lakukan ya. Jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita kelak menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, neraka disebut juga dengan mautin al-azab, tempat untuk berlakunya siksaan ya. Di sana itu nggak ada enaknya ya, nggak enak semuanya, disiksa pokoknya disiksa terus-terusan ya di neraka itu. Di mana bentuk hukumannya yang paling sangat menyiksa digambarkan sebagai api. Orang yang masuk ke dalam neraka disebut dengan ahlu annar atau ahli neraka. Mereka adalah yang memiliki sifat-sifat tidak baik seperti kekufuran, dan orang-orang yang melakukan kekufuran disebut kafir. Di samping kufur, sifat-sifat lain yang mengantarkan orang masuk ke dalam neraka adalah takzib atau mendustakan Tuhan dan sebagainya. Siksaan di neraka dilaksanakan setelah manusia melalui perhitungan menggunakan mizan atau yang disebut dengan timbangan. Nah, nanti di sana kalian ditimbang mana nih yang lebih berat, amal baik apa amal buruk. Nah, ya, terhadap amalnya masing-masing. Hal ini dilakukan setelah hari kiamat. Manusia dibangkitkan dari kubur untuk dihitung semua amalnya, kemudian diketahui siapa yang berhak masuk neraka dengan berbagai macam siksaannya. Jadi untuk sekarang itu surga dan neraka itu belum ada penghuni dari manusia ya. Nanti penghuninya itu nanti menunggu ketika hari kiamat datang ya. Jadi orang-orang
manusia-manusia yang sudah meninggal dahulu itu masih di alam kubur ya. Belum ke surga atau neraka, belum ada ya, masih menunggu. Lanjut. Di sana itu bermacam-macam siksaan ya, tergantung dengan amal perbuatan masing-masing. Lamanya seseorang berada dalam neraka berbeda-beda. Ada yang hanya sebentar saja, yakni orang mukmin yang melakukan dosa dan setelah dosanya dibakar dalam neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ada pula yang kekal di dalam neraka, yakni orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang mendustakan agama. Jadi orang mukmin itu ibaratkan pakaian ya. Kalau pakaiannya kotor, direndam dulu, dicuci, dikucek, disikat. Nah, nanti kalau sudah selesai, sudah bersih, dijemur. Setelah dijemur disetrika, setelah rapi dimasukkan ke lemari. Contohnya seperti itu ya. Kotoran-kotoran yang ada di baju kita itu ibarat dosa-dosa ya. Nah, dicucinya, digusuk, dikucek, disikat, dijemur, itu disiksa di api neraka. Nah, setelah sudah bersih nanti dimandikan, dibilas ya. Dibilas, dijemur, sudah kering, disetrika rapi, dimasukkan ke dalam lemari. Nah, lemari ini ibarat surga gitu ya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadza qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fa huwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha." Rawahul Muslim. Yang artinya, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi Muhammad bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya." Hadis riwayat Muslim ya. 2 nama-nama neraka. Nah, ini ada nama-namanya ya. Kemarin kita belajar surga, ada nama-namanya surga. Begitu pula dengan neraka. Neraka juga ada nama-namanya. Yang pertama adalah neraka Hawiyah ya. Neraka Hawiyah merupakan neraka yang paling bawah, yang paling dasar dan paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun dalam neraka Hawiyah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Surat Al-Qari'ah. Artinya, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, yang kedua, neraka Jahim. Neraka Jahim merupakan neraka yang disiapkan bagi manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka yang di dalam kesesatan. Tempat ini merupakan tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Syirik disebut sebagai dosa yang paling besar, karena syirik berarti menyekutukan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa selain Allah. Syirik dapat pula berarti menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Nah, kita tidak boleh percaya dengan dukun ya, dengan jimat ya, itu musyrik namanya ya, syirik. Itu dosanya sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim." Surat Al-Maidah. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka ya.
Surat Al-Maidah ayat 86. Berikutnya yang ketiga ada neraka syakor. Neraka syakor merupakan neraka yang disiapkan untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan, tidak menaati perintah Allah dan Rasulullah. Bagi siapapun yang sering meremehkan dan meninggalkan sholat 5 waktu, juga diperuntukkan bagi yang tidak membantu orang miskin serta suka berkata yang batil. Nah, suka berkata yang batil itu apa? Suka berkata bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi syaqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surat Al-Mudatsir. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Ya. Berikutnya ada neraka sa'ir. Neraka sa'ir merupakan neraka yang penghuninya diisi oleh orang-orang kafir serta orang yang suka memakan harta anak yatim. Kafir berasal dari kata kufur. Ya, kafir berasal dari kata kufur yang berarti ingkar atau menolak, sehingga kafir dapat diartikan menolak adanya Allah atau dengan membantah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi manusia kafir itu terdiri atas orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak mau membaca syahadat, orang Islam yang tidak mau sholat, orang Islam yang tidak mau puasa, serta orang Islam yang tidak mau berzakat. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 10 dan Al-Mulk ayat 5, 10, dan 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala yang ada di dalam neraka, ya. Selanjutnya ada neraka hutomah. Neraka hutomah merupakan neraka yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersodakoh, dan tidak mau pula membayar zakat. Mereka juga memasang wajah masam apabila ada orang miskin yang meminta bantuan. Oleh karena itu di dalam neraka inilah harta mereka dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksa kepada manusia pengumpat harta. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Humazah, ya. Jadi kita nggak boleh pelit. Nah, kita harus saling membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbadanna fil khutamati wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ya, ayat 1 sampai ayat 7 surat Al-Humazah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Yaitu adalah
api azab Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Tuh, ya. Perhatikan tuh. Ya. Selanjutnya ada neraka Lazo. Ya. Atau neraka Lado. Neraka yang di dalamnya ditempati iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Orang-orang Majusi pun ikut serta menempati neraka Lazo ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Lazo. Seperti yang dikatakan oleh malaikat maut, malaikat Israel. Ketika iblis hendak dicabut nyawanya, malaikat maut itu berkata bahwa iblis akan diberi minum dari neraka Lazo. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man fil ardi jami'a summa yunjihi kalla innaha lazaa nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Surat Al-Ma'arij, yang artinya, dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang tergolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ya, jadi punya harta nggak usah disimpan-simpan, buat apa? Sedekah ya. Ada yang terkena banjir, ada yang buka open donasi, donasikan ya. Nggak bakal dibawa mati harta itu ya, terkecuali amal ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersedekah ya. Nggak boleh pelit ya. Untuk apa menimbun harta? Nggak bakal beranak harta ya. Selanjutnya ada neraka Jahannam. Neraka Jahannam merupakan neraka yang di dalamnya berisi umat Islam yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat sampai mereka meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Surat Al-Mulk ayat 6, yang artinya, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam firman-Nya, selain surat Al-Mulk, ada di surat Al-Fatir yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka Jahannam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Itu ada di surat Al-Fatir ayat 36 ya. Selanjutnya ada neraka Wail. Neraka Wail merupakan neraka yang disediakan untuk para pedagang-pedagang dan para pengusaha yang suka curang. Hati-hati nih para pedagang, para pengusaha yang suka curang, yaitu dengan mengurangi timbangan atau mencampurkan barang-barang yang sudah tidak layak dengan barang yang bagus, mencalokkan barang dagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Barang dagangan mereka itu akan dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas perbuatan dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita dagang, kita sebagai pengusaha, kita harus jujur ya, nggak boleh bohong, nggak boleh curang ya. Juga orang yang lalai dalam sholat, berbuat riya, serta orang yang tidak mengeluarkan zakat, calon penghuni neraka Wail sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, itu hati-hati ya, harus jujur. 3 sebab-sebab orang masuk neraka. Adapun sebab orang yang tidak terkena baunya surga, yaitu orang yang selalu menyakiti kedua orang tua atau durhaka kepada keduanya dan musyrik. Nah, hati-hati nih ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh menyakiti kedua orang tua ya, hati-hati. Terus selanjutnya, orang yang makan riba, yaitu orang yang meminjamkan uang kepada seseorang bukan menolong tetapi merugikan, meminta bunga dari peminjam dengan bunga yang sangat besar. Hati-hati nih ya. Jangan suka ngasih pinjaman lalu mulanginnya ada bunganya. Itu kan merepotkan namanya ya, nyiksa itu namanya ya. Udah tahu nggak punya uang malah dibikin sengsara. Hati-hati itu ya. Selanjutnya, orang yang selalu mabuk-mabukan, minum arak dan tidak mau bertobat sampai meninggal dunia, orang-orang yang makan hartanya anak yatim. Hati-hati ya. Selanjutnya ada orang yang meninggalkan sholat. Selanjutnya ada orang yang suka gunjing. Selanjutnya ada pemimpin yang suka menipu rakyatnya. Selanjutnya ada orang yang suka berbuat korupsi. Selanjutnya ada orang yang memiliki sifat kikir, sifat pelit. Nah, itu nggak boleh ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Untuk tugasnya nanti kalian kerjakan uji kompetensi halaman 22 bagian 1 dan bagian 2 saja ya. Untuk kalian kerjakan. Santai aja, nggak usah buru-buru. Oke? Woles santai seperti di pinggir pantai gitu ya. Sambil ngopi ya. Ya dah. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang menyinggung atau ada kata-kata yang kurang baik, kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.